Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Ma'idah ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadil, cek dulu. Qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabith. Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Ini kalau bisa dihafal ayat ini. Qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabith. Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Katakanlah wahai Muhammad, tidak sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik perhatian, menarik hatimu. Bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapatkan keberuntungan. Ada beberapa hal di dalam ayat ini. Pertama, la yastawil khabithu wat thayyibu. Tidak sama antara yang buruk dengan yang baik. Jadi kita ini mesti harus punya filter. Jangan sampai kita ini filternya kabur. Ini filter, ini baik, ini buruk. Ini harus ada pembatasnya. Orang beriman dengan orang kafir itu nggak sama. Jangan disama-samakan. Orang yang taat dengan orang yang suka maksiat itu nggak sama. Dan jangan disama-samakan. Oh padha wae, enggak. Orang yang jujur dengan orang yang suka bohong, suka berkhianat, enggak sama. Jangan menyama-nyamakan. Ini sesuatu hal yang enggak sama ini. Orang yang amanah dengan orang yang culas enggak sama. Jadi filter kita harus kuat. Yang baik adalah baik, yang buruk adalah buruk. Jangan sampai kita ini goyah di dalam menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Walau a'jabaka kasratul khabith. Meskipun kadang-kadang banyaknya yang buruk itu seringkali menarik perhatian. Nah ini coba Al-Quran dilihat ayatnya. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Berarti kadang-kadang yang buruk itu jumlahnya lebih banyak. Seringkali yang buruk itu jumlahnya lebih banyak. Dan seringkali yang lebih banyak yang buruk itu yang menarik perhatian.
Ya, orang yang jujur jumlahnya sedikit, orang yang culas atau suka bohong jumlahnya banyak. Tapi kadang-kadang kita luput, bukan melihat yang jujur sedikit, tapi lihat banyaknya. Lumrah kok. Pedagang yang jujur ada, tidak banyak. Pedagang yang nggak jujur banyak. Terus kita mengatakan, oh lumrah. Di mana-mana juga nggak banyak yang nggak jujur. Tidak apa-apa. Siswa yang jujur, siswa yang taat pada dirinya, siswa yang percaya diri, ngerjakan tugas, ngerjakan ujian, ada juga, tapi nggak banyak. Sementara siswa-siswa yang nyontek, yang curang, yang culas, itu banyak. Lalu ada orang mengatakan, nggak apa-apa nyontek juga, lumrah. Jadi jangan sampai yang buruk itu ya, itu menjadi sesuatu yang lumrah karena banyaknya orang yang mengerjakan itu. Maka bertakwalah kepada Allah supaya kita tetap dalam kebenaran, hai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapatkan keberuntungan. Ini kalau dalam tafsirnya Al-Muntakhab itu ada dalam tafsir Al-Muntakhab. Saya bacakan artinya ya. Katakanlah kepada manusia, wahai Rasulullah, karena ini perintahnya kepada Rasulullah ini. Tidak sama kebaikan-kebaikan yang dihalalkan dan keburukan-keburukan yang diharamkan Allah kepada kalian. Sesungguhnya perbedaan antara keduanya sangat besar. Meskipun yang buruk itu jumlahnya dan banyak dan seringkali mempesona hati banyak orang. Jadikanlah ketaatan kepada Allah itu, hai orang-orang berakal, sebagai penangkal kalian dari siksanya, agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Ya. Jadi pertama adalah persepsi tentang baik dan buruk. Baik dan buruk itu dapat diketahui melalui apa? Orang mengatakan ini baik, ini buruk, dari mana tahunya? Satu, dari informasi Al-Quran dan hadis. Mencuri itu baik atau buruk? Kata siapa? Dari mana informasinya kalau mencuri itu baik buruk? Dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah. Ghibah itu baik atau buruk? Dari mana kita tahunya buruk? Berdasarkan informasi dari Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Jadi baik buruk itu pertama dapat diketahui melalui informasi dari Al-Quran dan hadis. Itu yang pertama. Kalau Al-Quran dan hadisnya mengatakan buruk, ya buruk. Kalau Al-Quran dan hadisnya mengatakan baik, ya baik. Yang kedua, baik buruk itu bisa diketahui melalui akal pikiran. Saya mau tanya ibu-ibu, apa? Ghibah itu kira-kira baik atau buruk? Andai kata bapak ibu nggak tahu ghibah itu hadisnya, ayatnya, ya, itu kira-kira akan mengatakan ghibah itu baik atau buruk?
akal kita mengatakan itu buruk. Sama dengan menfitnah. Menfitnah itu buruk. Andai kata orang tidak tahu apa itu ayatnya, nggak tahu apa itu hadisnya, atau sama sekali nggak tahu informasi dari Al-Quran, sama sekali nggak tahu informasi dari hadis, ini buruk, ini baik, tetapi akal kita bisa mengatakan itu adalah buruk, berarti itu buruk. Itu kalau dalam ilmu kaidah usul fikih itu namanya al-hasan wal qabih asy-syar'iyyain, baik buruk yang diketahui melalui syariat Al-Quran dan hadis. Yang kedua al-hasan wal qabih al-aqliyain, baik dan buruk yang diketahui melalui proses berpikir. Jadi jangan mengatakan aku kurang ngerti yo iki ayatnya apa, hadisnya apa. Nah, pertanyaannya adalah menurut akal pikiranmu, menurut nalarmu, ini baik atau buruk? Nah, itu akan ketahuan. Jadi pertama, persepsi tentang baik buruk harus diketahui, ya. Yang buruk adalah buruk, yang baik adalah baik. Bisa jadi mengetahuinya dari informasi Al-Quran dan hadis, atau andai kata kita tidak mengetahuinya melalui informasi Al-Quran dan hadis, maka kita bisa mengetahuinya melalui proses berpikir, akal pikiran kita yang menentukan itu baik atau buruk. Oleh karena itu, mohon pada Allah agar diberikan kemampuan untuk membedakan. Karena banyak orang yang tidak mampu membedakan baik dan buruk. Jadi ini baik, ini buruk, ini nggak mampu ini. Jadi otaknya ini sudah, pikirannya ini sudah konslet. Jadi dia udah nggak lagi mampu membedakan antara baik dan buruk. Hatinya sudah konslet. Ada yang begitu juga ada, banyak. Minta keteguhan hati dari Allah, ya Allah, mudah-mudahan Engkau selalu berikan kepada hambamu ini keteguhan hati, bisa membedakan yang baik dan buruk. Ya Allah, berilah kemampuan hambamu ini istiqomah dalam kebaikan, ya, supaya tidak dikaburkan oleh Allah melihat kebaikan dan keburukan. Nih contohnya, orang mukmin dan orang kafir beda, jangan disama-samakan, ya. Taat dengan maksiat beda, halal dan haram beda. Iki ada makanan haram, ini ada makanan halal, sama aja? Enggak. Saya itu setiap kali ke Eropa atau ke negara-negara sana itu kalau makan itu perjuangan karena mencari yang halal itu loh. Ada teman saya, Pak, ini kalau cari yang halal kayaknya agak sulit, ini harus jalan kaki dulu, kita nyari dulu adanya ini bagaimana. Ya ini sih nggak haram, cuma ya kita nggak tahu juga halalnya. Kalau gitu subuhat. Saya bilang enggak, kita cari jalan kaki dulu itu, ya, meskipun agak jauh. Wah, itu perjuangan. Atau naik pesawat, kadang-kadang
Pernah sekali dua kali saya pergi ke luar negeri, pesawatnya kebetulan bukan pesawat Timur Tengah. Kalau pesawatnya Garuda aman. Kalau pesawatnya itu Timur Tengah kayak Emirates, Qatar, Etihad, Oman, ya, Turkish masih aman. Tapi begitu pesawatnya pesawat yang lain, itu kita harus request dulu. Requestnya kapan? Requestnya sebelum terbang. Saya Muslim, nama saya ini, check in ini, saya minta halal food, maka makanan kita akan dipisah. Itu hak kita dan kita boleh minta di penerbangan itu. Dan penerbangan harus melayani kita. Jadi jangan sampai ya gimana lagi, nggak bisa begitu. Cari dulu, usahakan yang halal dulu. Jujur dan menipu nggak sama. Orang yang rajin dengan orang yang malas nggak sama. Orang yang suka memuji dengan mengumpat nggak sama. Orang yang suka berderma, ya, beloboh, suka sodakoh, suka infak, suka wakaf dengan orang yang bakhil nggak sama. Orang yang suka pendengki dengan yang penyayang nggak sama. Orang yang suka memaafkan dan pendendam nggak sama. Orang yang hemat dengan yang boros nggak sama. Ini contoh saja. Silahkan di list. Jadi jangan pernah kita kabur membedakan dua hal ini. Pemimpin kafir dengan pemimpin muslim sama saja? Oh, nggak bisa, nggak sama dong. Ya, apalagi banyak sekali. Ini kemampuan membedakan, dan jangan sampai luntur kita di dalam membedakan prinsip-prinsip ini. Ini yang penting lagi. Banyak atau sedikitnya orang yang melakukan sesuatu itu bukan ukuran baik atau buruk. Oh, ternyata banyak orang itu wudo kabeh. Kira-kira wudo itu baik atau buruk? Banyak orang itu telanjang. Yang enggak telanjang hanya sedikit. Kita mengatakan yang baik itu yang telanjang atau yang enggak? Oh, kebanyakan orang telanjang. Kebanyakan orang korupsi. Ada satu dua yang enggak korupsi. Terus persepsi kita baik buruknya akan mengatakan kalau begitu maka korupsi itu enggak apa-apa, biasa, lumrah, karena sudah banyak yang melakukan. Akan begitu? Tidak. Kita tidak boleh bergeser cara pandang kita, tidak boleh bergeser, ya, persepsi kita tentang baik atau buruk hanya karena yang buruk itu dilakukan oleh banyak orang sehingga lumrah, lalu kita mengatakan buruk itu menjadi baik. Wabah ibu-ibu itu suka geledengi, tapi ada ibu-ibu yang orang gelem geledengi. Sing baik yang mana? Misalnya tetap aja ibu-ibu yang nggak geledengi itu yang baik. Wabah, ya kan? Bapak-bapak misalnya apa? Melek bengi. Ada satu dua orang yang melek benginya bukan melek bengi tahajud, ya, melek bengi apa namanya, ngerumpi, ngobrol, ngalor ngidul, dongeng, ngetopus itu. Tapi ada yang dia tidur tepat waktu, bangun subuhnya juga bangun, kemudian ikut sholat, ikut zikir, meskipun kecil. Jangan sampai berubah cara pandang kita, persepsi kita, gara-gara banyak sedikitnya orang melakukan. Ya, nih misalnya
liyamizallahu al-khabitha minat thayyib wa yaj'alal khabitha ba'dahu ala ba'din fayarkumahu jami'a fayaj'alahu fi jahannama ulaika humul khasirun. Ini ayat sebelumnya, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menafkahkan hartanya untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Kalau kita itu menafkahkan hartanya supaya memudahkan orang beribadah, memudahkan orang berbuat baik, tapi di sana ada orang ngetokke duit untuk menghalangi orang supaya sulit berbuat baik. Ada orang yang memudahkan jalan orang ikut pengajian, tapi ada orang yang mempersulit jalan orang ikut pengajian. Ada orang yang memudahkan orang menuju kepada hidayah. Di sana ada orang yang mencegah orang supaya mendekat kepada hidayah. Ini ada orang, ada sistem, ada aturan yang memudahkan orang untuk jujur. Di sana ada sistem yang membuat orang sulit untuk jujur. Ini ayatnya. Ya. Mereka menafkahkan harta itu yang tadi, kemudian menjadi sesal bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Merekalah orang-orang kafir yang dikumpulkan. Kenapa? Supaya Allah memisahkan yang buruk dari yang baik. Jadi nanti di akhirat itu akan dipisahkan. Ini yang buruk, ini yang baik, ini neraka, ini surga. Supaya Allah memisahkan. Oh, ini yang baik karena di dunianya baik. Oh, ini yang buruk karena di dunianya buruk. Dikumpulkan nanti di sana. Jangan terkecoh karena kadang-kadang yang buruk itu banyak. Jangan terkecoh. Buruk baik bukan soal kuantitas. Ini kalau bahasanya keren. Baik buruk bukan soal kuantitas, tapi baik buruk itu soal kualitas. Kadang-kadang yang kalah itu, yang kecil itu, yang enggak banyak itu justru kadang-kadang yang baik. Ya, kalau ada sekelompok orang, kumpulan orang, itu komunitas masyarakat gila. Kira-kira kalau pemilihan ketua yang dipilih yang siapa? Satu kampung itu wong sing edan 90%, sing waras 10%. Kira-kira nek pemilihan ketua sing menang sapa? Hah? Sing edan apa sing waras? Ini contoh misalnya, ya kan? Terus kita akan mengatakan kalau begitu edan itu adalah sebuah kebaikan. Baik buruk bukan soal kuantitas. Baik buruk itu soal kualitas. Maka teguh hati, wis pokoknya aku tetap baik, ya. Meskipun tidak banyak, tetap berpegang teguh pada kebenaran, nilai-nilai kebaikan, meskipun mungkin sendirian. Enggak usah terpengaruh, ya. Jelas Al-Qur'annya. Tadi apa? Al-Maidah ayat 100. Qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka
kasratul khabith. Katakanlah wahai Muhammad, tidak sama yang buruk dan yang baik meskipun banyaknya yang buruk menarik hatimu. Ini ono misalnya akad nikah ning masjid, tapi nganggone kaya iki, kira-kira apik ora? Tapi siki lumrah ning ndi kabeh kaya kuwi. Tetap saja saya akan mengatakan tidak baik. Jelas? Ini mana? Pre-wedding foto, urung nikah wis foto-foto. Itu baik apa buruk? Tapi kabeh kaya kuwi saiki. Saya itu paling nggak suka kalau terima undangan nikah. Jujur saja saya katakan, itu akad nikahnya misalnya tanggal 25 April. Jelas tertulis tuh akad nikah, tapi undangannya sudah ada foto-foto. Wah, itu lumrah anak muda zaman sekarang. Wah, ya. Terus tiru-tiru, cah saiki tiru-tiru. Wah, saya mau nikah, Pak. Nah, kalau bisa undangannya pre-wedding foto. Wah, akhirnya lumrah. Akhirnya buruk dan baik itu samar, kabur. Akhirnya orang-orang lama-lama akan menganggap yang buruk itu lumrah. Tidak. Apalagi calanang nganggo gelang, nganggo apa kayak jenenge kalung, wah tindian. Oh sekarang lumrah. Enggak. Hidup di Eropa, mahasiswa kita di Eropa, koncoku sak kampus rata-rata semua tatonan. Dia dari sini enggak tatonan, sampai di sana tatonan kabeh iki. Enggak enak kalau saya enggak tatonan. Kenapa? Lumrah. Kenapa? Semua orang begitu di sini. Itu berarti baik buruknya kabur. Enggak boleh. Ya, menurut Al-Qur'an kita harus istiqomah meskipun banyak, meskipun lumrah, menarik perhatian, mempesona, ya, tetap saja. Enggak. La yastawil khabithu wat thayyib. Nah, ini ada lagi ungkapan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagus ini. Qalilun yakfi khairun min katsirin yulghi. Sedikit tapi mencukupi lebih baik daripada banyak tapi membuat lalai. Kalau pilihannya sedikit atau banyak, sedikit tapi membuat kita mendekat kepada Allah, jauh membuat kita banyak membuat kita jauh dari Allah, pilih mana? Ya pilih yang sedikit, karena fokusnya bukan sedikit banyak, fokusnya adalah mendekat pada Allah atau tidak. Nah, kalau pertanyaannya pilih mana? Sedikit membuat kita dekat pada Allah dan banyak membuat kita dekat pada Allah, ya banyak. Pilih jadi orang miskin apa jadi orang kaya? Kata orang miskin, nek orang kaya itu nanti hisapnya angel, soalnya kakean pertanyaan. Kata orang kaya, enggak. Justru semakin cepat hisapnya. Kenapa? Karena kekayaannya banyak diwakafkan. Wah, itu perdebatan antara orang miskin dan orang kaya. Fokusnya bukan kaya miskinnya, fokusnya pada kedekatan dia pada Allah. Kaya lalai, miskin taat, ya mendingan miskin. Tapi kalau sama-sama taatnya, miskin taat, kaya taat, ya mendingan kaya. Ya, tuh. Rukun
rukun Islam itu 5. Bapak Ibu coba lihat apa? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Dari 5 ini yang pakai harta yang mana? Syahadat tidak, puasa tidak, ya. Syahadat tidak, sholat tidak, puasa tidak. Zakat dan haji ini kan ibadah yang pakai harta. Jadi berdoalah menjadi muslim yang sempurna. Gimana caranya? Ya kekayaan itu. Kamu bisa menjadi orang yang membayar zakat, sempurna keislamanmu. Kamu bisa pergi haji, sempurna keislamanmu. Orang miskin berdoa, ya Allah, Engkau takdirkan aku seperti ini. Terus gimana? Aku pengen pahalanya orang yang sudah pergi haji. Enak dia punya harta. Kau kasih harta, pergi haji. Lah aku ini bagaimana ya Allah? Kata Allah, tenang. Kamu mau? Mau. Caranya puasa tanggal 9 Zulhijjah saat orang-orang sedang wukuf di Arafah. Baiki wis ora mangkat kaji, ora poso, ya ngelah. Wis ora kaji karena katanya nggak punya uang. Begitu orang lagi wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, kitanya nggak puasa, ya nggak dapatkan pahala puasa. Pahala apa? Haji. Jadi Allah itu maha adil. Kalau kamu belum bisa haji, nggak apa-apa. Itu dia punya harta, wajib haji. Kamu belum wajib haji karena belum ada harta, nggak apa-apa. 1 hari aja puasa 9 Zulhijjah. Syukur-syukur 8-nya puasa tarwiyah, 9-nya puasa. Sama dengan pahala orang yang pergi haji. Saya nggak bisa zakat, saya kan fakir miskin. Engkau beri dia harta banyak, dia bisa zakat, dapat pahala. Lah saya ini ya Allah, mau zakat pakai apa? Kata Allah, tenang. Kamu sholat subuh berjamaah, habis sholat subuh kamu zikir sampai matahari naik sedikit, kemudian ditutup dengan sholat namanya syuruk atau sholat sunnah duha di awal waktu, itu sama dengan dunia dan seisinya, dan pahalanya sama dengan pahala mengerjakan ibadah haji sempurna, sempurna, sempurna 3 kali. Bayangkan, zakat ora iso, haji ora iso, 8-9 Zulhijjah raposo, ya, subuh ora jamaah, kemudian apa meneh? Mau sholat duha tidak, ya wes entek kabeh. Tuh ya. Ini terakhir ayat ini. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, nih lihat, nyambung akhirnya dengan tadi. Jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi ini, maka mereka itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi belum tentu ngikuti orang banyak itu benar. Jangan-jangan ngikuti orang banyak itu membuat kita sesat. Maka mereka tidak lain hanya ikut persangkaan. Jadi kadang-kadang yang banyak itu cuma yang ngira-ngira aja, kira-kira baik ini, kayaknya ini baik, kayaknya ini soleh, kayaknya ini benar, ya kayaknya akhirnya nggak benar. Maka tetaplah istiqomah dan teguh hati. Ya, saya kira itu Bapak Ibu. Sekali lagi, baik buruk tidak sama. Banyaknya yang buruk jangan sampai mengecoh. Baik buruk bukan soal banyak atau sedikit. Baik buruk itu kualitas, bukan kuantitas. Jadi jangan sampai kita terkecoh. Saya kira itu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Ini Ahad pagi kita mulainya jam 6
Ya, jangan terlambat kalau mau datang, kalau mau niat ngaji jangan terlambat. Ngatur waktunya. Jadi anak-anak jangan ngantuk. Ya, kalau mau niat ngaji jangan ngantuk. Kalau ngantuk mendingan di rumah aja di sekamar. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak jam 6.15 hadir. Itu biasakan tepat waktu. Saya dari Mesir kemarin 5 hari di Mesir, pulang Jumat sampai sini Jumat malam, Sabtu saya istirahat, tadi malam sudah nerima tamu, Ahad pagi ini sudah mulai aktivitas lagi, terus sampai nanti. Ustaz Anizar dari Mesir kemarin pisah dengan saya, dia lanjut ke Saudi, kemudian sekarang posisinya di Yordan. Hari ini bertemu dengan Menteri Pendidikan Yordan dan Menteri Wakaf Yordan. Karena kita lagi mencoba untuk menembus Yordan ini. Yordan ini bagus pendidikannya. Dia gabungan antara pendidikan Timur Tengah dan Eropa. Cuma sayangnya mahal. Jadi Yordan ini mahal, biaya hidupnya mahal. Jadi mungkin untuk kebanyakan kita berat kalau kuliah di Yordan. Maka solusinya harus beasiswa. Kalau orang ke Mesir nggak beasiswa itu masih kebayang. Jadi orang-orang masyarakat biasa masih bisa ngongkosin anaknya kuliah di Mesir tanpa beasiswa, masih bisa. Karena kan kuliahnya nggak bayar, ya bayarnya hanya bayar living cost saja. Tapi kalau di Yordan ini memang kuliahnya juga bayar, living costnya juga tinggi. Itu sebulan itu mungkin biaya hidupnya bisa 7 jutaan lah, sampai 7-8 juta. Itu belum yang lain-lain. Jadi memang agak berat. Akhirnya ini kita lagi coba, Ustaz Anizar lagi ketemu dengan Menteri Pendidikan supaya bisa ngasih jatah beasiswa, ketemu dengan Menteri Wakaf supaya dia bisa support beasiswanya. Nah, minimal begini, minimal misalnya dapat jatah 10 beasiswa tiap tahun, SPP-nya gratis, kuliahnya asrama gratis, kamu anu aja makan sama transportasi, nah, itu masih mending. Atau dibalik, makan sama transportasi gratis, asramanya cari sendiri, ya itu masih mending. Tapi kalau SPP-nya bayar, rumahnya sewa sendiri, makan sendiri, transport sendiri, ya nggak apa-apa kalau ada yang mampu. Ada anak kita 2 orang di sana alumni, satu dari Malaysia, memang bapaknya berada. Jadi saya tanya, kamu di mana? Di Yordan. Kuliah di mana? Kuliahnya di Wise University. Itu termasuk perguruan tinggi terbaik di Yordan. Itu papan atas lah. Coba ya mahal, mahal. Kalau mau murah lagi di Yaman, itu murah. Anak kita ada di Yaman 3 orang. Ada namanya Hadi Al-Atas, itu dari kampung Arab itu. Satu lagi Nawaf, satu lagi siapa namanya itu? Hah? Ilham. Ilham, ya 3 orang itu. Kalau di Mesir udah banyak. Di Mesir udah ada 30-an lah anak kita lebih itu. Ya, ada yang ngambil kedokteran. Nah, yang ngambil kedokteran di Mesir itu satu diantaranya adalah termasuk nilai terbaik, ya, alumni Tazaka masuk kedokteran di Al Azhar. Saya tanya kemarin, nilainya tertinggi di antara anak-anak lain yang kedokteran. Itu bagus itu. Apa namanya? Amri Madani, orang Paninggaran. Paninggaran sana itu, Kajen sana. Terus di Turki udah banyak. Di Turki ada 15 atau berapa. Cuma di Turki ini harus serius belajarnya, ya.
Kemudian apalagi di Cina ada, sudah selesai. Di mana lagi itu? Di Tunisia ada. Di Tunisia ini bagus juga anak kita ini, berprestasi dia. Di Tunisia, di Tunisia, di Mesir, di Yaman, di Yordan, di Saudi, daurah-daurah ya. Kalau yang Saudi ini kita usahakan juga tahun depan mudah-mudahan ada lah masuk di situ. Jadi apa di Ummul Qura atau di Madinah atau di Riyadh. Terus di mana lagi itu? Yang luar negeri nih. Yang mudah-mudahan semakin nanti bertambah alumninya, yang keluar negeri semakin banyak. Ya, yang di dalam negeri juga tidak kalah pentingnya. Ada anak kita di hubungan internasional di UMY itu lulus tercepat, IPK-nya 3,9 berapa gitu, hampir 4. Lulusnya tercepat 3,5 tahun. Kemudian ada lagi yang di hukum, ada juga yang di perguruan tinggi negeri, ada yang di mana swasta, banyak swasta, ada yang sudah S2 anak kita ini, ada yang sudah menikah juga alumni kita. Berapa orang itu? 3 orang atau berapa itu? Jadi Pak Oyong sudah punya cucu itu ya. Ada alumni kita kemarin saya kondangan di mana itu, ada alumni kita temu ngedong bayi dia. Ini anakmu? Ya, waduh, Masya Allah. Padahal baru kemarin rasanya kita wisuda kelas 6 yudisium, sekarang sudah bawa anak. Siapa namanya itu? Ya, saya kira itu, mohon doanya. Banyak sekali upaya-upaya yang kita lakukan, kita kerjakan. Ke Cina tahun depan ini insya Allah antara 3 sampai 5. Mungkin kita ambil 2 atau 1, yang lain dibagi ke pondok-pondok lain. Kita akan kirim ke Tiongkok, ke China untuk belajar teknologi. Jadi ada di apa kemarin tuh yang saya kunjungi itu, aduh, provinsi apa namanya itu, bukan apa, saya lupa malahan. Itu di Cina. Insya Allah mulai tahun depan kita sudah bisa kirim anak-anak kita ke Cina, terutama yang mau mendalami di bidang teknologi. Di Cina itu ada 3 atau 4 yang kita akan mau. 1 di pertanian, yang kedua di perangkat lunak, ya, komputer, yang ketiga di teknik industri, yang keempat itu di apa, medisin, kedokteran. Ini bagus juga kedokteran di Cina ini. Jadi 4 bidang itu kalau bisa ada anak-anak kita yang mampu, ya kita kirim. Jadi ke Cina sudah mulai kebuka kunjungan kita yang lalu. Ini ke Yordan sedang kita tembus. Kemudian ke Tunis sudah tembus. Ke Saudi ini sudah tembus tapi belum ada yang mau masuk atau gagal. Masuk, gagal, masuk, gagal. Ada yang mampu tapi nggak mau. Jadi kadang-kadang begini. Ada yang nilainya itu 9. Sebetulnya dia mampu masuk ke situ, tapi dia nggak milih ke situ, pilihnya ke dalam negeri. Ada yang nilainya pas-pasan, pengennya ke situ. Nah, ini kan susah. Ya, bapaknya telepon saya, Ustaz tolong dirayu anak saya itu pengen ke luar negeri. Nah anaknya nggak mau. Akhirnya masuk dalam negeri. Saya bilang luar negeri dalam negeri sama aja. Yang penting anaknya di luar negeri kopla-kaple ya banyak. Di luar negeri 4 tahun ditunggu-tunggu pulang nggak bisa apa-apa juga banyak. Di Mesir 4 tahun dikiranya bahasa Arabnya bagus, enggak juga. Karena 4 tahun itu gaulnya sama orang Indonesia. 4 tahun itu gaulnya sama orang Jawa.
Jadi yang meningkat tuh bahasa Jawanya, bukan bahasa Arabnya. Kalau saya dulu gaul sama orang Mesir, saya gaul sama orang Afghanistan, saya gaul sama orang mana Turki, saya gaul sama orang mana aja. Nah, mereka sampai sekarang berteman dengan saya. Kemarin saya ke Kairo, teman-teman Mesir datang itu ke hotel, nemuin. Masih sampai sekarang masih berhubungan. Saya bilang sama dia, satu saya minta apa? Nomor HP-mu jangan ganti. Karena kita ini beda negara. Ente pindah rumah segala macam silakan, tapi jangan pindah nomor HP. Begitu ente pindah nomor HP, nggak kasih tahu saya, hilang jejak kita. Saya punya teman yang bawa dia dari Mesir ke Indonesia, saya S2 di Indonesia, S3 di Indonesia, pulang ke Mesir, sekarang kehilangan jejak saya. Kemarin saya kontak-kontak lewat temennya, ada di Mansuro, tolong ya kalau ada suruh hubungi saya, karena saya nggak punya nomor HP-nya. Nggak ketemu, padahal dia sahabat saya betul tuh, di Jogja itu sahabat sekali dengan saya. Ya, tapi karena tadi nomor kontaknya ganti-ganti. Ada lagi teman saya orang Afghanistan, atau masih hidup apa enggak dia, Mukmin namanya. Itu dulu ya Allah, kamarnya samping kamar saya, ibaratnya itu saya udah kayak kakak adik sama dia itu. Makan bareng, kadang-kadang ngobrol di situ, ngopi bareng. Kalau nggak punya uang saya pinjemin, kalau saya nggak punya uang dia pinjemin saya. Nah, sekarang mungkin udah pulang ke Afghanistan. Dulu di awal-awal itu masih kontak-kontakan, habis itu lepas kontak, saya cari lagi HP-nya sudah nggak aktif, udah nggak bisa lagi saya kontak. Padahal bisa jadi dia masih hidup jadi menteri malah. Ya, ini yang kita lagi siapkan sekarang. Termasuk ke Eropa, kemana-mana kita juga sedang siapkan untuk anak-anak kita ini. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat, taufik dan hidayahnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma sallimna min afadid dunya wa adzabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sahhil umurana wa umur walidina wa umur masyayikhina wa umur abnaina wa umur tullabina wa umur ansarina wa umur man ahsana ilaina wa umur al-muslimina wal muslimat ma damatis samawati wal ard. Rabbana shrif 'anna as-su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat min fitnatil masih dajjal ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.